pagi pemirsa Sakti TV, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Agni Saraswati kembali hadir menyapa Anda di program Sehat Selalu yang selama 1 jam ke depan kita akan membahas berbagai macam topik seputar dunia kesehatan. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar waspada benda asing yang masuk ke dalam tenggorokan dan saluran pernafasan. Bersama narasumber kita yaitu Dr. Sri Hening Rahayu, SPTHTKL, selaku dokter spesialis tenggorokan, hidung, telinga, kepala, dan leher dari Rumah Sakit Tingkat 4 atau Rumah Sakit DKT Kota Madiun. Pemirsa, tersedak dapat terjadi kapan saja dan dialami siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa. Saat tersedak, orang yang mengalaminya akan terasa sesak dan sulit bernafas. Seseorang bisa tersedak bila ada benda asing, makanan atau cairan yang menghambat saluran pernafasan di tenggorokan. Kondisi ini bisa berdampak fatal bila tidak segera ditangani. Oleh karena itu penting untuk mengetahui langkah pertolongan pertama untuk orang tersedak. Untuk itu pemirsa, hari ini kita akan membahas tentang waspada benda asing yang masuk ke dalam tenggorokan dan saluran pernafasan bersama narasumber kita. Tetapi sebelum kita menyapa narasumber kita yang sudah hadir di studio Sakti TV pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya ingin menginformasikan kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa Rumah Sakit DKT Kota Madiun memiliki pelayanan terbaik, di antaranya poli kandungan, poli penyakit dalam, poli anak, poli THT, poli paru, poli syaraf, poli gigi, dan poli bedah. Rumah Sakit DKT Kota Madiun selain melayani TNI dan keluarga TNI, juga melayani pasien BPJS dan masyarakat umum. Kemudian juga melayani pemeriksaan atau check up kesehatan untuk para TNI, Polri, maupun sekolah kedinasan. Pelayanan buka setiap Senin sampai Jumat mulai jam 7 pagi. Dan IGD Rumah Sakit DKT Kota Madiun buka selama 24 jam. Rumah Sakit DKT Kota Madiun, kesehatan adalah prioritas kami. Baik, langsung saja kita sapa terlebih dahulu narasumber kita yang sudah hadir di samping saya. Ada Dr. Hening. Selamat pagi, dokter. Pagi, Mbak. Pastinya pemirsa yang ada di rumah sudah tidak asing bersama dokter THT satu ini dari DKT. Tapi pembahasan kalau seputar THT KL itu memang banyak ya dok ya. Dan kali ini tuh juga cukup menarik, yaitu waspada benda asing yang masuk ke dalam tenggorokan dan saluran pernafasan. Ini mungkin yang perlu diketahui pemirsa terlebih dahulu nih dokter. Benda asing ini tuh sebenarnya kalau dimaksud dalam dunia medis itu benda asing yang seperti apa gitu? Kalau dalam tubuh kita ini mungkin boleh dijelaskan dulu dokter, silakan. Jadi benda asing di sini yang dimaksud adalah benda yang seharusnya tidak ada di dalam tubuh kita, baik bentuknya berupa bahan yang bahan organik atau bahan anorganik. Jadi contohnya bahan organik itu bisa dia kacang-kacangan, biji, makanan gitu ya, bakso, permen, atau yang non organik. Jadi biasanya kalau anak-anak tuh suka mainan yang kecil-kecil, koin logam itu, terus betul. Gigi palsu bisa ya. Bisa gigi palsu juga sedang gitu ya dok. Intinya kategorinya benda asing itu adalah benda yang tidak ada di dalam tubuh kita gitu. Ya. Tapi bisa juga asalnya juga dari tubuh ya. Jadi contohnya kalau yang istilahnya kita misalnya sebagai endogen ya. Endogen itu jadi misalnya cairan dahak, terus makanan yang kita masuk lambung termuntah lagi. Terus masuk ke paru kan bisa, atau sisa darah. Ada banyak faktornya berarti ya, maksudnya benda asing pun juga kategorinya banyak sekali begitu. Tidak hanya benda yang masuk ke dalam tubuh, tapi benda yang dari dalam tubuh pun juga bisa jadi dikatakan benda asing. Nah, kalau dari benda asing ini sendiri, kenapa sih dok kok maksudnya dikatakan berbahaya? Kan kita kan tahu ya caranya makan bagaimana dan lain sebagainya. Kenapa sih kok bisa dikatakan berbahaya ketika masuk dan mungkin tersangkut di tenggorokan begitu? Ya, karena kalau benda asing itu masuk ke saluran napas akan bisa mengancam jiwa ya. Kalau dia masuknya di masih di atasnya pita suara, itu akan menyebabkan sesak ya. Terus kalau sudah sampai masuk ke paru, karena dia berupa benda asing yang tidak bisa hancur, dia akan menyebabkan komplikasi di parunya. Sedangkan kalau dia masuknya ke saluran makanan dan bukan makanan yang masuk, itu juga bisa membahayakan karena akan menyebabkan peradangan juga di saluran makanan. Oke, agak banyak ternyata dampaknya. Betul. Jadi bisa dikatakan sesuatu yang berbahaya dong ya dok ya.
Dan itu kenapa makanya anak-anak kecil itu sangat-sangat diwaspadai ketika bermain, Betul. makan dan lain sebagainya karena ternyata faktor-faktor seperti ini. Iya. Tapi dari sekian banyak kasus mungkin dok yang sering ditemukan oleh dokter sendiri, usia berapa sih yang paling sering mengalami hal-hal semacam ini? Ya memang paling banyak sih anak-anak ya, usia Anak-anak ya. 80-90% itu biasanya anak usia 3 tahun ke bawah sih ya. Yang fasenya kenapa sering pada anak-anak, karena mereka pada masa itu kan usia-usia fase oral ya. Jadi semua hal yang menarik perhatiannya dia pasti akan dia masukkan ke mulut apapun itu ya. Jadi itu yang kedua, dia giginya kan masih belum lengkap ya. Jadi untuk menahan sesuatu yang di mulut supaya tidak tertelan itu dia masih belum bisa. Gitu. Itu untuk istilahnya pengertian secara gampangannya tuh seperti itu. Iya. Dan itu sekarang di logika kita aja udah, oh iya bener ya begitu ya dok ya. Makanya paling sering ditemukan kasus kepada anak-anak. Tapi kalau mungkin boleh tahu mungkin dok, apa namanya paling parah dari kasusnya anak-anak ini, apa sih yang bisa terjadi kalau mereka sampai tersedak bahkan sampai mengalami gangguan pernapasan dan lain sebagainya, itu apa sih yang bakalan terjadi dokter? Jadi sebenarnya kalau ada benda asing masuk di jalan napas, apakah itu usia anak-anak atau dewasa, sama-sama berbahaya, mengancam jiwa. Ya, jadi kalau dia menyumbatnya di saluran nafas dan tertutup, itu pasti kita tidak akan bisa bernapas dalam waktu kurang 5 menit, pasti bisa meninggal dunia. Ya, itu yang benar-benar berbahaya. Jadi itu sebabnya kalau memberikan anak-anak makanan ya jangan yang lebih besar dari kemampuan dia untuk mengunyah ya. Jadi usahakan contohnya kalau misalnya ngasih permen, sebaiknya tidak kasih permen yang emut, yang bulat-bulat ya, karena namanya anak-anak itu kan nggak bisa diem ya. Betul. Dia pasti makan sambil main, sambil lari, sambil teriak. Nah itu berisiko banget masuk ke saluran napas. Saluran napas. Oke. Ini jadi catatan juga nih untuk pemirsa yang ada di rumah, berarti bahwa ternyata utamanya nih kasus pada anak-anak usia di bawah 3 tahun berarti ya dokter tadi ya. Kalau misalkan yang sering dokter temui selain usia 3 tahun, di bawah 3 tahun tadi, apakah orang dewasa pun juga sering mengalami hal orang serupa? dewasa itu mereka ada kendala karena ini ya, pakai gigi palsu. Nah ya, jadi mengunyahnya mungkin nggak pas begitu. Bendanya itu masih cukup besar, dia bisa tersedak, bisa nyangkutnya di saluran makanan, bisa di saluran napas. Pengalaman pribadi waktu itu pernah perjalanan dari Jakarta ke Madiun di kereta itu, orang tua ya, orang tua yang makannya di dulang, jadi otomatis dia kan pasti akan mempunyai, kita tahu dia ada gangguan neurologis ya, karena kan makan pun di dulang. Ternyata itu tadi posisinya memang dia mungkin pas dapat duduknya nggak bersebelahan ya, jadi terpisah sama selasar. Jadi yang dulang itu nyebrang gini loh. Ya, jadi nggak persis sebelahan. Lorong lah istilahnya gitu ya. Ya, jadi terus mungkin beliaunya ngunyahnya nggak pas atau potongannya terlalu besar untuk beliau, langsung nggak bisa itu tertahan, nggak bisa napasnya itu. Bayangkan di kereta berjalan begitu ya. Sih, kita mau seperti apa gitu kan. Ya, untuk kondisi seperti itu kita harus segera nolong, karena kalau nggak bisa mengancam jiwa. Jadi kalau sudah kondisi seperti itu kita melakukan Heimlich maneuver. Nah itu gimana itu dokter? Mungkin jadi pertolongan pertamanya. Heimlich maneuver itu kan dia kan tercekik ya, jadi nggak bisa napas itu ya. Jadi kita dengan tangan menggenggam, kita arahkan jadi kita meluk pasien dari belakangnya pasien, kemudian kita agak tundukkan, terus tangannya kita itu di bawah ulu hatinya dia, sambil kita tekan gini. Yang lalu itu saya sempat kesulitan karena bapak-bapak dan cukup besar orangnya ya, jadi saya dibantu sama ada penumpang lain, beliaunya tanya, saya harus gimana, terus saya ajarin begini, terus dibantu keluar gitu daging apa ya, kayak katsu gitu. Ya, makanan yang dimakan itu terkeluar. Oke. Ini akhirnya jadi pengalaman berharga juga untuk dokter ya. Jadi sebenarnya Heimlich maneuver itu sebaiknya, sarannya saya sih harus dipelajari juga ya sama kita yang awam, karena kan kita nggak tahu ya pada saat keluarga di rumah, karena itu 5 menit menentukan. Dia nggak mungkin sempat lari ke rumah sakit. Puskesmas terdekat aja itu juga tidak mungkin sampai 5 menit gitu. Pasti ada jarak yang lebih gitu. Untuk pergi ke dokter pun juga tidak memungkinkan gitu. Jadi paling tidak untuk ilmu dasar mungkin ya dokter ya. Pertolongan pertama dasar seperti ini yang harus dipahami dan juga dipelajari oleh pemirsa yang ada di rumah. Mungkin nanti ya kalau informasi yang lebih lanjutnya akan kita bahas di episode berikutnya. Di sesi berikutnya ya pemirsa ya. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih menyaksikan Sehat Selalu, membahas seputar waspada benda asing yang masuk ke dalam tenggorokan dan saluran pernafasan. Bersama Dr. Hening, selaku dokter spesialis tenggorokan, hidung, telinga, kepala, dan leher dari Rumah Sakit Tingkat 4 atau Rumah Sakit DKT Kota Madiun. Nah, kalau tadi poin dari segmen yang pertama itu adalah minimal kita sebagai orang awam yang bukan perawat begitu ya, atau mungkin dokter, bukan tenaga kesehatan, minimal tahulah apa tips dan triknya, teknik dasar untuk menangani orang-orang yang mengalami tersedak lah, paling tidak seperti itu ya dokter ya. Nah kalau misalkan hal yang paling kelihatan gini mungkin tadi dokter adalah ketika di stasiun. Untung karena dokter adalah dokter sendiri begitu ya, jadi bisa menangani gitu. Nah tapi kalau untuk masyarakat awam sendiri, ketika apa sih harus dilihat ketika melihat orang lain, gejala apa gitu yang dirasakan orang-orang yang mungkin mengalami gangguan pernafasan atau ada benda asing masuk. Ada benda asing yang masuk ke tenggorokan mereka dan ke saluran pernafasan mereka, itu gejalanya seperti apa gitu? Iya, jadi dia ada 3 fase yang akan dilalui oleh benda asing ini yang masuk ke saluran nafas ya. Jadi untuk fase pertama pasti dia akan ada batuk beruntun. Batuk beruntun. Ya, jadi pada saat barang asing itu masuk, dia batuk beruntun. Nah, itu tandanya barang itu masuk ke saluran nafas. Itu fase awalnya. Kemudian masuk di fase kedua, dia benda asing ini setelah masuk dia biasanya kan diem di bronkus, di percabangannya paru ya. Dengan kondisi seperti itu dia fasenya fase tenang, malah nggak ada gejala. Nah, jadi hati-hati kalau mengalami kondisi di mana batuk beruntun terus akhir itu tenang, jangan merasa menganggap itu bendanya nggak ada. Itu dia masuk di fase tenang yang dimana bendanya itu stay diem gitu. Nah, karena dia diem di situ, nanti akhirnya berjalan dengan waktu akan menyebabkan komplikasi. Jadi mulai peradangan di paru. Oh gitu. Itu tadi. Tapi nggak langsung ke fase ketiga tadi yang kayak maksudnya sampai yang nggak bisa nafas? Oh enggak. Jadi kalau nggak bisa nafas itu kalau bendanya itu cukup besar yang menyumbat saluran nafas. Kan yang masuk ke saluran nafas itu nggak hanya kayak bakso gitu ya, bisa juga kita makan, masuk 1 butir nasi aja bisa nyemplung ke saluran nafas ya. Di awal pasti kita akan terbatuk-batuk, tapi setelah itu karena masuk fase tenang karena dia diem di bronkusnya itu tadi. Nah padahal walaupun itu dia hanya nasi, misalnya ya masuk itu dia nggak akan bisa hancur, dia akan diem aja di situ. Betul, karena tidak masuk ke saluran makannya. Iya, gitu kalau ya. masuk di saluran makanan kan ada enzim yang menghancurkan ya. Nah, kalau dia masuk di saluran nafas enggak, jadi dia diem aja tetap sebagai nasi di situ. Berjalan dengan waktu akan timbul peradangan, terjadi infeksi di parunya itu. Nah ini mungkin kalau dari sekian banyak hal ini mungkin yang bisa saya garis bawahi adalah ketika kita tersedak itu pasti ketika kita mungkin makan mungkin ya dok ya. Kebanyakan ya, makanya itu sebabnya orang tua dulu ya bilangnya kalau makan jangan ngoceh, jangan ngomong, karena itu benar, itu gitu. Bahaya ya. Jadi bisa karena kita makan tersedak. Bisa ini anak-anak cewek biasanya yang pakai jilbab yang suka pakai peniti itu, biasanya kan benerin penitinya itu apa kok peniti sih jarum pentul itu kan nggak taruh di meja, nggak diselip di, tapi kan digigit, selalu digigit, bukan kadang pasti selalu digigit. Enggak dok. Nah terkadang dia terus guyonan sama temennya, apa gimana? Itu masuk. Rata-rata ada sih nemu kasus yang masuk begitu. Nah itu kalau dia masuk bisa ada 2 kemungkinan kan, bisa di saluran napas atau di saluran makan. Betul. Kalau di saluran napas dia pasti akan terbatuk-batuk. Kalau keluhan nyeri itu malah nggak terlalu terasa, karena kan masuk gitu aja ya. Terus terbatuk-batuk terus sudah diem. Nah itu yang masuk ke saluran napas. Kalau dia tidak terbatuk-batuk itu berarti terlalu masuk ke saluran lambung, saluran makan. Bahaya apa enggak? Ya sama bahayanya, karena kan dia jarum pentul, ujungnya kan tajam. Betul. Nah itu, padahal kan ususnya kita kan muter-muter gitu kan. Iya. Nah itu dia. Jadi membayangkan saja saya sudah tidak berani. Betul. Itu hal sepele yang mungkin untuk perempuan aja seperti saya gitu ya, hal-hal seperti itu emang harusnya tidak dilakukan. Teman karena dulu sih juga begitu sih sebenarnya dok. Tapi karena pernah menemukan kasus yang semacam itu karena ketelan, jadi sudah tidak berani karena membayangkannya saja sudah ngeri. Nah tapi dok, ini mungkin sedikit ngobrol dulu di luar dari masih topik sih sebenarnya. Cuman kita tuh kan melihat ada beberapa mainan anak-anak yang nggak cuman mainan dalam bentuk ada bentuknya gitu loh dok. Dokter tahu kan ada pasir warna-warni gitu. Mainan anak-anak kayak gitu. Nah kalau misalkan ini tertelan ke anak sendiri, apakah juga gejala yang dimunculkan juga sama seperti itu? Kalau dia tertelan tidak ada keluhan batuk beruntun.
Jadi orang tua akan waspada kalau masuknya itu terus anak terbatuk-batuk. Itu dia nyasarnya ke saluran napas. Tapi kalau dia ketelan dia nggak ada, itu berarti masuknya ke saluran makanan. Terus kalau masuk ke saluran makanan apa aman aja dok? Ya, tergantung. Jadi bendanya apa? Bendanya tajam apa enggak? Ya kan kadang anak-anak punya mainan plastik yang bulat-bulat ya kayak bangsanya kayak Lego itu ya yang dibeli itu kan ada tuh dok. Ya kalau ketelan masuk ke lambung sih aman aja, kan kecil barangnya. Diapakan? Yang nggak diapa-apakan, tapi observasi orang tuanya tiap hari anaknya buang air besar harus lancar dilihat. atau tidak seperti apa? Lancarnya iya, tapi maksud saya ada kotorannya harus dicari untuk okay. memastikan dia keluar, karena dia pasti akan keluar. Kalau kecil? Iya, kalau kecil dan tidak tajam. Kalau misalnya tajam kayak peniti gimana masuk ke makanan? Tetap, tapi kita observasi dengan mengukur lingkar perutnya. Karena kan namanya gerakan usus kan dia muter-muter, otomatis peniti bisa aja kan nancep. Iya. Nah, supaya tidak khawatir ada infeksi di perut, kita pesankan ke orang tua kalau perutnya semakin bengkak, hati-hati, makin membesar. Itu menjadi salah satu gejala after tertelan lah istilahnya, dok. Pasca dia menelan makanan atau benda asing yang tidak seharusnya ada di tubuh dia gitu. Iya, betul. Berarti gejalanya yang pertama kalau misalkan sampai terbatuk-batuk itu berarti masuk ke saluran nafas. Kalau tidak terbatuk-batuk berarti masuk ke lambung, ke saluran makanan. Tapi ini bukan berarti kemudian disepelekan, berarti kalau misalkan barang kecil masuk ke mulut kayak seperti tadi yang kan bisa keluar, jangan begitu pemirsa. Tetap harus ke rumah sakit harus juga. Diperiksa juga, karena kan nggak tahu nanti efeknya seperti apa kan ya dok. Ya kalau mau keluar, kalau enggak. Yang agak berbeda kalau kasusnya itu di orang tua. Ya. Nah kan ini kan nih gimana nih nggak dok? hanya di anak-anak ya, anak-anak biasanya kasus itu banyak terjadi di anak-anak, di orang dengan gangguan jiwa, terus kemudian pada orang tua. Lansia mungkin ya. Ya, pada orang tua itu kan rata-rata giginya sudah nggak lengkap. Betul. Ya, pada saat makan ngunyahnya nggak pas, tertelan. Seringnya memang tertelan, bukan tersedak masuk ke saluran napas, tapi tertelan. Tapi sama bahayanya. Makanan utuh tertelan begitu. Iya, tertelannya dia nggak masuk ke lambung, masalahnya dia mandek di esofagusnya aja, di tenggoroknya aja, di kerongkongan ya istilahnya. Nah, kalau seperti itu gimana? Kita tes dengan tes minum. Nah, jadi diminumkan dia pasti akan muntah lagi, berarti dia nyantol di situ. Nah, itu yang harus diambil. Iya. Berarti orang kalau tersedak itu boleh langsung minum, dok? Enggak ya? Tidak disarankan. Enggak ya malahan ya? Itu mungkin kalau misalkan ada yang itu nyangkut. kalau dia makan, nyangkut. Biasanya kalau makan susah nelen, biasanya mereka yang mengalaminya akan mengatakan begitu. Di tes minum aja sedikit, nanti dia akan langsung ke muntah, karena kan dia nyantol. Reaksinya seperti itu, karena nyantol akhirnya kan tertutup tuh, akhirnya muntah keluar gitu ya. Dibawa ke rumah sakit kalau seperti itu. Ini mungkin perbedaannya nih pemirsa yang harus difahami lagi. Iya, betul. Nanti kalau kurang jelas diulangi dari segmen pertama. Berarti gejala-gejala yang muncul sebenarnya cukup sederhana untuk bisa diperhatikan ya dok ya. Kalau seperti tadi yang sudah saya ulangi gitu, dan ini yang justru menjadi aware sendiri untuk pemirsa yang ada di rumah. Ternyata gejala ini bisa jadi ada yang nyangkut dan masuk ke saluran nafas. Kalau nggak ada gejala apapun dan makannya baik-baik aja, berarti masuk ke lambungnya. Cuman yang paling utama adalah jangan makan sambil ngobrol, pemirsa. Dan pastikan makanan yang dikonsumsi anak-anak itu juga harus aman, mainan juga harus aman. Itu yang paling utama. Kan lebih baik menghindari ya dok ya, daripada mengalami. Oke pemirsa, nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu, membahas seputar waspada benda asing yang masuk ke dalam tenggorokan dan saluran pernafasan bersama Dr. Sri Hening Rahayu SPTHTKL selaku dokter spesialis tenggorokan, hidung, telinga, kepala, dan leher dari Rumah Sakit Tingkat 4 atau Rumah Sakit TKT Kota Madiun. Sebelum kita kembali menyapa narasumber kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya ingin kembali menginformasikan kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa Rumah Sakit DKT Kota Madiun memiliki pelayanan terbaik, di antaranya poli kandungan, poli penyakit dalam, poli anak, poli THT, poli paru, poli syaraf, poli gigi, dan poli bedah.
Rumah Sakit DKT Kota Madiun selain melayani TNI dan keluarga TNI juga melayani pasien BPJS dan masyarakat umum. Kemudian juga melayani pemeriksaan atau check up kesehatan untuk para TNI, Polri maupun sekolah kedinasan. Pelayanan buka setiap hari Senin sampai Jumat mulai jam 7 pagi. Dan IGD Rumah Sakit DKT Kota Madiun buka selama 24 jam. Rumah Sakit DKT Kota Madiun, kesehatan adalah prioritas kami. Baik, langsung saja kembali bersama narasumber kita, Dr. Hening. Nah, tadi di awal kita sempat membahas seputar penanganan pertama ya, dokter ya. Yeah. Penanganan pertama kepada orang-orang yang mungkin mengalami tersedak begitu ya, dok ya. Pertama, betul ya, tersedak begitu ya. Yeah. Nah, tersedak dan ada gangguan ke saluran pernafasan. Yeah, nah, itu apakah itu kan kalau misalnya tadi dokter juga kategorikan yang sering mengalami kasus semacam ini nggak cuma orang dewasa aja, itu ada anak-anak dan lain sebagainya. Untuk pertolongan pertama ini, apakah setiap kategori usia ini berbeda atau sama saja, dok? Kalau caranya sama ya, teknik yang digunakan namanya teknik Heimlich maneuver ya. Tetapi untuk orang yang badannya lebih besar dari kita, orang yang seumuran kita atau anak bayi, caranya aja yang agak berbeda, tapi prinsipnya sama ya. Tetapi yang harus diingat, ini dilakukan pada benda asing yang masuknya masih di atasnya pita suara, tapi tetap menyebabkan gangguan bernafas. Jadi misalnya ketelan bakso gitu ya, nyantol, dia kan masih di atasnya pita suara tapi kan bikin kita nggak bisa napas. Nah itu dilakukan Heimlich maneuver. Tapi kalau dia sudah di bawahnya pita suara nggak akan bisa. Ya jadi tandanya gimana ya, setelah tertelan dia pasti akan kesulitan untuk bernafas. Itu harus. Udah itu aja gitu ya. Pertolongan pertamanya kita lakukan. Kalau badannya sebesar kita atau lebih kecil dari kita bisa melakukan Heimlich maneuver itu dengan tangan kita bikin seperti ini, kemudian kita arahkan ke di ulu hati. Di ulu hati. Nah, jadi si pasiennya kita peluk dari belakang. Oke, jadi ini posisi pasien, kita peluk dari belakang, kondisi tangannya seperti apa begini? Ya, menggenggam gini, terus tangannya kita ini kita masuk, diletakkan di ulu hatinya pasien. Oke. Terus kita sodokkan ke atas, pasien posisinya agak menunduk. Agak menunduk, oke. Tetapi kalau pasiennya lebih besar dari kita, otomatis kan kita nggak kuat. Betul. Nah, pasiennya digeletakkan aja di lantai, kita di atasnya pasien, kemudian dengan tangan yang sama kita sodokkan dari ulu hatinya ke atas. Ke atas. Itu tapi dalam kondisi pasien berbaring. Ya, berbaring. Ya. Tapi kalau dia anak-anak bayi, bayinya kita terungkupkan gitu, kemudian kita pukul punggungnya. Ditengkurapkan, kemudian dipukul. Ya. Untuk supaya keluar. Oke. Nah, ini mungkin yang bisa dipelajari juga untuk pemirsa yang dari rumah begitu ya, dokter ya, agar bahwa cara-cara semacam ini itu bisa jadi pertolongan pertama untuk menangani tersedak yang ciri-cirinya adalah sampai sesak nafas. Iya, jadi pada saat masuk langsung kita nggak bisa nafas. Itu juga bisa berlaku untuk kita sendiri. Kan tidak tertutup kemungkinan kita sendiri yang kena. Oh iya benar. Itu kalau kita sendiri gimana tuh, dok? Kalau kita sendiri, kita bisa nolong diri kita sendiri. Kita cari kursi yang sandarannya tinggi, terus ulu hatinya ditekankan di situ. Oh, jadi kita bersandar ke kursi yang tinggi. Bukan begitu? Bersandar ya, kita di belakang, jadi kursi kan gini. Nah, kita di belakangnya sini. Oh, jadi terus kita disodokkan gitu. Oke. Ini, nah tuh, oh ya benar ya, saya jadi nggak kepikiran tadi. Itu kan kalau menolong orang. Ya, tapi kalau pas menolong kita sendiri, nggak ada orang di sekitarnya kita. Itu hal pertama mungkin yang bisa kita lakukan. Semoga pemirsa dari rumah tidak pernah terjadi. Iya, tidak pernah terjadi. Iya. Dan ya itulah pokoknya. Siapa sih yang mau mengalami hal semacam itu ya, dok ya. Intinya pesan saya di segmen sebelumnya. Baik. Nah, tapi ini, dok, nah ini mungkin sering juga dialami oleh pemirsa yang ada di rumah, termasuk saya atau mungkin juga dokter begitu ya. Kadang kita makan ikan itu kadang tulangnya nyangkut, dokter. Nah, itu tulang ini tuh itu nyangkutnya langsung ke tenggorokan, ke saluran nafas gitu atau enggak sih? Kadang sih enggak sampai yang sesak nafas sih, dok. Biasanya cuma kayak sakit nyeri gitu. Nyeri ya, biasanya kalau tertelan duri ikan itu seringnya dia tertelan di amandelnya. Karena pada saat kita menelan amandel itu dia akan memang ke arah tengah. Pada saat kita menelan. Jadi otomatis dia akan nancepnya di situ atau paling pol di bawah, dia di bawahnya lidah, di pangkalnya lidah yang sisi dalam. Keluarnya rasa nyeri menusuk. Tapi kalau nyeri bilang, dok nyeri di sini, nah itu udah nggak ada. Itu. Udah lain lagi ceritanya. Tapi kalau dia berada di sini, dok, itu bisa kira-kira barangnya masih ada. Itu harus diambil memang.
Oh gitu. Ya, karena dia kan nancep di situ. Dan itu pun harus langsung dibawa ke puskesmas atau mungkin ke dokter begitu yang paling dekat lah ya dokter. Ya dokter ya. Nah oke, ini jadi catatan pemirsa karena memang udah kuncinya satu, kalau makan nggak usah ngomong. Dan dikunyah sebaik-baiknya begitu. Tapi ini dok, kalau misalkan nih kayak tadi kan di awal saya juga sempat tanya nih, kalau misalnya orang tersedak berarti nggak boleh langsung minum. Kalau yang sampai sesak nafas kayak gitu tadi, nggak boleh langsung minum. Itu kenapa dok? Kok nggak boleh langsung minum dok? Ya kan kita tidak tahu posisinya si benda asing itu di mana. Jangan-jangan dia belum fix kita minum segala macam nanti malah jadi bergeser. Walaupun kalau minum kan masuknya ke saluran makanan ya gitu. Tapi tetap kalau tersedak kita lihat kondisinya pasiennya dia nggak sesak, ya udah segera akan dibawa ke rumah sakit. Kalau tidak kondisi sesak ya dok ya. Dan kalau misalkan kan kalau sesak kan kita harus Heimlich manuver dulu. Betul, yang paling pertama itu dulu. Ini ada anjurannya nggak sih dok? Maksudnya Heimlich manuver itu ada anjurannya nggak sih untuk dilakukan oleh pemirsa? Mungkin pemirsa, aduh nggak berani nih, nah kayak gitu itu mungkin ada nih perasaan-perasaan seperti itu. Oh iya pasti ada, apalagi kan orang awam ya. Biasanya lebih banyak gugupnya sih kalau kondisi seperti itu. Iya, itu gimana tuh dokter? Tapi ya memang harus dipelajari ya, karena orang luar negeri pun bisa mengajarkan anaknya yang SD yang itu. Berarti sebenarnya kita pun harusnya bisa. Cuma budayanya kita aja yang nggak terbiasa begitu. Jadinya betul. Akhirnya tidak pernah diajarkan juga. Nggak terbiasa. Betul. Padahal banyak sekali kasus yang mungkin karena tersedak makanan hingga sesak nafas itu bisa menghilangkan nyawa, itu juga ada pemirsa kasusnya. Jadi ya tidak bisa dianggap sepele juga. Betul seperti yang dokter sampaikan di awal tadi bahwa ini cukup berbahaya. Nah, berarti artinya kalau misalkan sudah mengalami sesak nafas setelah dilakukan Heimlich manuver bisa segera dibawa ke dokter ya, dok ya. Karena itu harus dibawa ke dokter atau enggak sih dok sebenarnya? Maksudnya kadang sebenarnya kalau misalnya kita sudah berhasil dengan Heimlich dia keluar, ya tetap sebaiknya dibawa ke dokter. Karena kan kita orang awam kan kita kadang kekuatannya kan nggak tahu ya seberapa berat kita menekan memukulkan ke bener sih toraksnya, siapa tahu kan ternyata tindakan yang kita maksudnya itunya keluar, tapi ternyata mungkin kosta tulang ininya ada yang retak apa kan gitu, jadi tetap dibawa. Agak khawatir ya. Jadi tetap aja dibawa. Ya itu mungkin ya akhirnya makanya kembali lagi ke tadi, dipelajari sebaik mungkin supaya kalau misalkan ada kasus semacam ini bisa ditangani dengan baik dan tidak berlebihan. Cuman tetap alangkah lebih baiknya dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat lah utamanya setelah dilakukan pertolongan pertama tentu saja. Nah kalau misalkan untuk tata laksana jika benda asing tersebut sudah masuk tenggorokan atau saluran nafas yang agak dalam sendiri, ada nggak sih dok? Ada, jadi kalau misalnya kan biasanya kan pasien itu pasti akan datang ke rumah sakit ya dengan cerita dia tertelan misalnya jarum pentul itu tadi ya. Kita tanyakan memang dia ada riwayat batuk beruntun, ya kita harus foto. Kalaupun misalnya dia nggak yakin batuk apa enggak ya dok, dari kemarin saya batuk, itu kan kadang suka rancu ya, sudah lebih kita foto aja untuk memastikan. Foto ronsen dengan 2 sisi ya, jadi untuk memastikan jarum pentulnya itu masuknya kemana, ke paru atau ke saluran makanan. Kalau kita hanya foto dari sisi depan aja rancu, karena bisa jadi dia masuknya di saluran makanan, bisa juga di paru kan, makanya kita perlu foto dari samping juga. Oke, untuk memastikan posisinya ada di mana. Iya betul. Nah, setelah ada tahu posisinya ada di mana ini, kemudian apa yang dilakukan? Nah, kalau misalnya ternyata dari foto 2 sisi itu si jarum pentulnya masuknya di saluran nafas, ya pasiennya masuk rumah sakit, dilakukan tindakan pengambilan namanya bronkoskopi ekstraksi. Jadi menggunakan alat gitu. Pasien bisa tidur menggunakan alat. Bukan operasi tapi dok? Ya operasi. Bukan dibelah, nggak dibelah gitu. Nggak dibedah. Jadi ada alat seperti pipa gitu, dimasukkan ke rongga sampai ke saluran napasnya. Oh itu bisa pakai cara seperti itu. Sama halnya juga kalau masuknya ke saluran makanan. Ya kalau masuknya ke lambung dibiarkan ya, kita nggak lakukan tindakan. Jadi kalau dia nyantolnya di esofagusnya itu akan bisa ada biar tindakan. Keluar sendiri begitu. Kalau misalnya nyantol kalau masuk ke lambung, kalau masuk ke lambung itu akan kita observasi keluar untuk BAB besoknya. Tapi kalau dia di atasnya lambung, dia harus ada tindakan. Sama juga bukan bedah toraks, tapi dilakukan ada pipa itu dimasukkan, kita eksplor barangnya di mana. Jadi gigi palsu pun juga bisa nyangsang di situ.
Mana gigi palsu kan lumayan besar ya hitungannya, maksudnya Iya. seukuran gigi kita Apalagi gitu loh. sekarang gigi palsu macam-macamnya, ada yang ada pakai kawat, ada yang nggak pakai kawat. Iya iya dok. Yang agak merumitkan itu kan kalau kita foto yang tanpa kawat kan nggak terlihat. Nah, kan bayangan di foto radiologi Betul, kan betul. nah, kayak daging segala, kalau foto Iya radiologi kan benar. Kalau pakai kawat kan notice, oh ini gigi Ya. nih gitu. Oke, hati-hati pemirsa. Waduh, makin jauh makin menakutkan ya. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi kalau begitu dokter. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah juga jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih menyaksikan Sehat Selalu, membahas seputar waspada benda asing yang masuk ke dalam tenggorokan dan saluran pernapasan. Masih bersama Dr. Hening selaku dokter spesialis tenggorokan, hidung, telinga, kepala dan leher dari Rumah Sakit DKT Kota Madiun. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa ternyata tersedak itu bisa mengakibatkan hal yang cukup mengerikan begitu, karena tadi waduh kayaknya di penutup segmen ketiga itu lumayan sekali ya dokter ya untuk penyebab-penyebabnya. Nah, tapi kalau misalkan secara garis besar juga dokter, secara dunia medis juga nih, seberapa banyak sih hal orang-orang yang mengalami komplikasi gara-gara tersedak gitu? Kalau tersedak kasusnya sampai nemen mungkin dia radang paru ya, jadi Oke. ya itu tadi mungkin orang tuanya kurang paham kalau masuknya ke paru, jadi dia cukup lama tidak berobat, bayangannya hanya sakit batuk, radang tenggorok biasa, ke dokter ya bolak-balik dikasih obat untuk pereda ini. Setelah di foto ronsen baru terlihat kalau ada sesuatu di parunya ya, jadi ada benda asing. Selama benda asing ada di situ ya peradangnya nggak akan sembuh. Tetapi ada kasus bukan tersedak tapi tertelan, koin anak-anak ya. Iya? Koin kayak 500-an. 500-an nah, kan Itu besar kan dok? orang tua kan sering ya itu tadi di jalan saluran saluran makanan itu ada 3 titik penyempitan. Jadi kalau koin itu tertelan anak-anak itu kan, saya juga herannya kenapa ya anak-anak suka ngemut koin, kan kotor ya. Kemot sambil lari-lari ketelan gitu ya. Rata-rata tertelannya di atas sini. Masih di atas? Di atas. Di atas apa tadi, pita suara begitu? Atau bukan, di saluran makanan, di saluran tapi makan. sisi yang atas. Oke. Hanya saja kalau pada saat kita melakukan foto ronsen radiologi dia hanya sebatas foto paru, seringkali koinnya itu tidak terlihat. Karena udah ada di bawah gitu. Bukan, karena dia kurang ke atas sedikit. Oh, malah kurang ke atas sedikit untuk foto motonya. ronsennya. Jadi motonya harus mulai dari sisi yang leher. Jadi bukan hanya permintaan foto sisi paru. Nah, di situ akan kelihatan koin warna putih gitu ya. Kalau kena foto ronsen kan dia warna putih. Dan bulat. Dan posisinya selalu begini ya. Jadi nggak pernah begini, posisi begini. Nah, itu kalau kita nggak hati-hati, dia terlalu lama di dalam situ, dia kan akan mengiritasi sekitarnya. Iya. Nah, daerah sini sekitar itu kan ada pembuluh darah. Nah, itu kan kalau jangka waktu sekian lama tidak ketahuan kan bisa bahaya macam jiwa. Ya karena maksudnya kan namanya koin kan udah dipegang, udah jatuh dan lain sebagainya. Infeksinya mungkin karena ya kumannya dan lain sebagainya. Ya, terutama terus menekan juga sih bentuknya, kan, bikin menekan peradangan juga. Itu, aduh, Tapi sering ya dok nemuin kayak gitu? Kalau dulu waktu saya masih sekolah banyak ya, tertelan koin, tertelan tersedak jarum pentul, daging, gigi palsu gitu ya. Artinya maksudnya itu tuh sebenarnya adalah hal-hal yang lumrah di sekitar kita yang ternyata bisa lumrah, tetapi mereka tidak hati-hati ya. Gitu. Jadi, tidak hati-hati mungkin karena ya itu, karena lumrah di sekitar kita dan kitanya kurang aware, jadinya ya udah abai aja, nggak hati-hati ketika makan, ketika apa. Pernah ada kasus anak bayi anting-antingnya ada di lambung. Anting-anting dok? Iya. Kemakan. Iya kan nggak tahu. Jadi orang tuanya tuh datang ke dokter pun dengan menjelaskan dengan nggak yakin. Yang jelas bilang pokoknya bangun tidur saya lihat anting-anting anak saya tinggal 1, saya cari di tempat tidur nggak ada dok. Ya udah akhirnya kan kita foto ya, ternyata benar ada di lambung. Jadi mungkin namanya bayi ya, semua kan masuk mulut. Ya mungkin nggak sengaja kena tangannya atau ya, bagaimana, copot. kemudian kemakan begitu.
Aduh ya Allah. Nah, enak. Ini mending nggak usah dikasih anting deh. Karena masih kecil nggak ngerti juga itu emas atau bukan. Nggak bisa digadaikan juga, mereka nggak ngerti pemirsa ya. Ini mungkin jadi pelajaran artinya. Betul. Maksudnya ternyata hal yang sepele yang dipasang mungkin untuk estetika namanya orang tua ya dokter ya. Tapi ternyata juga bisa berbahaya untuk anak gitu. Nah, kadang orang tua nggak menduga juga kan. Betul. Ternyata bisa. Kok bisa ini ada di telinga tiba-tiba masuk ke lambung begitu kan ya dok ya. Tapi itu kayak gitu. Maksudnya benda asing semacam itu ketika itu masuknya ke lambung dia efeknya gimana dokter? Kok bisa orang tuanya kayaknya apa kemakan atau gimana gitu? Ya karena kan orang tuanya ngelihat antingnya tinggal Nggak satu, ada itu tadi ya? Di tempat tidur nggak ada, ya pasti akan khawatir kan? Iya sih. Ya, dibawa aja ke dokter. Cuman anaknya nggak ada gejala apa-apa pada saat itu? Nggak ada, anaknya baik-baik saja. Ini untung loh orang tuanya aware ya dok ya? Iya, coba kalau enggak, ya Allah. Tapi kalau misalnya, ya kalau untuk ukuran kecil berarti bisa keluar lewat fases ya dokter jadi ya? itu orang tuanya harus evaluasi setiap hari. Untuk ngecek sudah keluar keluar gitu. Oke. Nah kalau nggak keluar ini yang bahaya berarti. Makanya orang tuanya dipesan observasi perut anaknya. Kalau dia semakin besar, itu harus segera kembali ke rumah sakit karena kemungkinan kan nancep di ususnya. Nah tapi kalau misalkan ada nggak sih dok penyakit serius lain atau bahkan sampai komplikasi yang bisa disebabkan karena hal-hal sesepele ini gitu kalau kita bilang? Yang paling bahaya itu tadi peradangan. Kalau dia masuk ke paru ya, peradangan di parunya. Selain itu, insya Allah nggak ada sih ya. Cuman itu aja sudah sangat berbahaya pemirsa. Berbahaya sekali, jadi harus hati-hati sekali. Nah ini mungkin juga jadi catatan lebih lagi untuk dokter, untuk pemirsa yang ada di rumah bahwa hal-hal semacam ini, hal-hal sepele seperti ini itu ternyata cukup berbahaya untuk kesehatan kita gitu ya. Dan mungkin dokter boleh nggak sih dibagikan kepada pemirsa yang ada di rumah hal-hal apa sih yang harus dicegah ketika untuk menghindari hal-hal semacam ini? Iya, jadi pesannya kita sudah jelas sekali ya, orang tua sudah menekankan jangan berbicara pada saat makan. Betul. Kemudian berikanlah anak-anak mainan sesuai dengan usianya. Jangan pernah berikan koin ke anak-anak ya. Kemudian untuk yang remaja pastikan jangan pernah meletakkan peniti ataupun jarum pentul untuk digigit ya, jadi itu beresiko sekali. Dan khusus untuk orang tua yang menggunakan gigi palsu, mohon dengan sangat apabila tidur sebaiknya gigi palsunya dilepas. Iya benar, kita tidur nggak sadar soalnya ya dok ya. Sama juga kalau memang kita sudah ada kesulitan dalam mengunyah, makanlah makanan yang lunak ya, jadi jangan berusaha untuk makan makanannya ala Surabaya itu yang kenyal-kenyal itu apa sih? Saya dulu suka makan. Bukan. Apa dok? Apa ya, tahu? Kok tahu sih? Apa namanya ya? Pentol. Bukan, masakan tahu yang campur. Surabaya. Tahu campur yang ada kenyal-kenyalnya tuh apa sih? Kok kenyal-kenyal saya bilang? Kikil. Kikil lah susahnya ngomong. Oh iya ya, kikil kan kenyal ya? Itu sulit untuk orang tua yang giginya sudah nggak lengkap. Mengunyah begitu ya. Itu bener sih. Bahaya sekali, bisa nyantol di saluran makanan. Itu juga bahaya juga nantinya. Wah, ini ternyata banyak sekali catatannya untuk pemirsa yang ada di rumah ya, bahwa untuk mencegah ini tuh yang paling utama ya hati-hati, yang paling simpel aja, jangan ngomong sambil makan, jangan makan sambil ngomong. Nah, tapi ini dok, kan kita kan kalau tersedak itu kan kadang nggak cuman makanan atau benda yang bentuknya besar atau padat kayak gitu kan dok ya. Kadang tuh kita juga pernah, mungkin saya sendiri pernah keselak kayak air atau air liur kayak gitu loh dok. Nah itu tuh common nggak sih, maksudnya umum nggak sih kayak gitu? Atau memang ada satu sesi di mana kita akan seperti itu? Terkadang ada kondisi seperti itu. Misalnya kita pas memang lagi kurang sehat kondisinya, bisa tersedak. Tapi tidak akan berdampak kepanjangan kan? Cukup sampai di situ saja kan? Itu kalau benda cair atau minuman berarti ya dok ya? Beda lagi kalau makanan. Kalau makanan lain, dia kan tetap bertahan di saluran napas ya, dan nggak hancur gitu. Itu yang paling berbahaya. Mau nggak cuma makanan tapi benda asing yang tidak ada di dalam tubuh kita dan tidak umum untuk dikonsumsi. Nah, itu yang harus dicatat dan diingat pemirsa. Oke, nanti akan kita kembali lagi, kita ulas lagi seputar waspada benda asing ini seperti apa. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah juga jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu membahas seputar waspada benda asing yang masuk ke dalam tenggorokan dan saluran pernafasan. Bersama Dr. Sri Hening Rahayu, SPTHTKL, selaku dokter spesialis tenggorokan, hidung, telinga, kepala, dan leher dari Rumah Sakit Tingkat 4 atau Rumah Sakit DKT Kota Madiun. Tetapi sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama Dr. Hening, kembali ingin saya informasikan kepada pemirsa yang ada di rumah, bahwa Rumah Sakit DKT Kota Madiun memiliki pelayanan terbaik, di antaranya poli kandungan, poli penyakit dalam, poli anak, poli PHT, poli paru, poli syaraf, poli gigi, dan poli bedah. Rumah Sakit DKT Kota Madiun selain melayani TNI dan keluarga TNI, juga melayani pasien BPJS dan masyarakat umum. Kemudian juga melayani pemeriksaan atau check up kesehatan untuk para TNI, Polri, maupun sekolah kedinasan. Pelayanan buka setiap hari Senin sampai Jumat mulai jam 7 pagi. Dan IGD Rumah Sakit DKT Kota Madiun buka selama 24 jam. Rumah Sakit DKT Kota Madiun, kesehatan adalah prioritas kami. Oke, kembali lagi bersama Dr. Hening. Karena aduh, ini hampir tersedak juga nih saya ya. Barusan juga dibahas, hampir aja tersedak. Nah, dokter, kalau misalkan kita ngomongin masalah tersedak itu sendiri ya dokter ya, berarti apakah dia ada kayak kategorinya juga gitu nggak sih? Kategori parah kayak gitu-gitu juga ada nggak sih dok? Oh enggak, biasanya kalau memang benda asing itu masuk saluran napas, batuknya itu batuk beruntun. Jadi berbeda dengan, apa beda dengan saya batuk biasa? Kalau batuk biasa kan hanya batuk biasa, tapi kalau ada benda asing masuk, dia batuknya beruntun, nggak madek-madek. Okay. Karena si benda asingnya itu kan pada saat masuk ke saluran napas, dia kan mencari tempat untuk berhenti ya. Nah selama itu dia terlewati itu tubuh itu ada refleks untuk membatukkan supaya benda asingnya keluar kan. Oh gitu, dan itu pun akan beruntun yang sampai mukanya merah kayak gitu dok ya. Dan terus nanti habis itu kalau dia sudah stay diem di bronkus itu baru batuknya itu hilang. Oke. Gitu. Oh. Jadi nggak hanya batuk sekali tapi batuk gitu. Yang sampai kayak yang pokoknya terus menerus sampai mukanya merah itu. Nah, kalau kayak gini nih mungkin nih dok, biasanya nih dok, kita tuh kan cewek-cewek ya dokter ya, suka makan yang pedes-pedes. Oh, ya. Itu kan ada tuh kasus yang biasanya kita sampai tersedak gitu dok. Itu lain lagi. Itu kan gimana dia, tuh? itu kan karena dia terlalu yang dimakan terlalu pedas, jadi bikin panas di tenggorok. Tapi nggak ada masalah untuk kesehatan tenggorokan dan pernafasan kita kan dok? Enggak, tapi paling ya pedesnya bikin lambung sakit gitu. Pedasnya bikin lambung sakit ya Allah. Nah ini kalau misalkan kalau boleh tahu dokter, terutama kan kalau misalkan kita ngomongin benda asing itu kan tadi seperti yang dokter sampaikan di segmen awal bahwa banyak sekali macamnya, faktornya gitu ya. Tapi ada nggak sih dok kategori benda-benda asing ini yang aman untuk sampai bisa kita telan? Ukurannya gitu, ukurannya maksudnya. Kalau tadi kan kayak tadi kan dokter bilang ada benda asing ditelan, saya jadi langsung mikir. Ya maksudnya benda asing, ukuran benda asing yang istilahnya bakalan langsung masuk ke lambung gitu. Ada bisa mengkategorikan hal-hal semacam itu nggak sih dok? Atau enggak? Kalau dikatakan aman bisa masuk ke lambung, ada beberapa kasus nelan mur aja sampai banyak di lambung. Iya? Iya. Kan sama kayak ukuran pil gitu kan. Iya sih, oh iya benar-benar kecil ya dok ya. Cuma bedanya kalau pil itu kan ketelan hancur, kalau mur itu kan awet di lambungnya. Oh jadi manusia besi kita nanti ya. Oke, nah iya maksudnya biasanya pasien-pasien retardasi mental, ya biasanya kan terkadang dia ya nggak tahu ya kan nggak bisa membedakan barang yang bahaya apa enggak, berbahaya atau enggak, dan asal ditelan aja. Nggak tahu itu bisa dikunyah atau tidak, cuman asal ditelan aja, dan itu ya jelas berbahaya yang pasti. Berarti nggak, maksudnya ada nggak sih ukuran, istilahnya ukuran aman supaya itu tidak menjadi berbahaya ke kita gitu? Aman tidaknya kita lihat dia dari tajam atau tidaknya. Jadi bukan dari besarnya. Oh ya, justru malah dari situ ya dok? Iya, jadi kalau misalnya contohnya tadi saya bilang tadi mur tadi itu aja ya. Mur dia kan dikatakan tajam ya enggak juga sih, tapi dikatakan tumpul enggak juga. Betul. Apalagi apa mur baut, saya ada suka bingung antara mur sama baut. Yang mur itu yang ringnya, ada kalau ringnya itu yang baut. Iya bener kan? Pemirsa boleh komen di bawah ya, yang mana yang benar. Ya, kita para perempuan tidak paham.
Jadi kalau itu ketelan ya udah ketelan aja kan dia gitu loh. Jadi tapi kalau dia tajam itu yang bahaya. Pokoknya berarti bukan karena tajamnya, ukuran, bukan, tapi tajam atau tidaknya. Tapi bisa jadi juga ya kayak tadi uang aja bisa ketelan loh pemirsa, bahkan bisa sampai mengganggu kita juga. Jelas mengganggu lah, segede itu uangnya. Nah ini yang harus diwaspadai juga untuk pemirsa, artinya hati-hati deh pokoknya. Risiko kuncinya udah itu aja. Nah ini kalau misalkan kalau misalkan ke anak-anak nih dokter, kita sebagai orang tua ini karena sudah di segmen terakhir juga ya dokter ya, dan yang paling penting kasus-kasus semacam ini tuh sering sekali ditemukan kepada anak-anak. Mungkin dokter punya saran khusus kepada anak-anak untuk seperti orang tua terutama, apa sih yang harus dilakukan ketika anak-anak mengalami tersedak seperti ini gitu? Ya seperti tadi yang sudah kita jelaskan ya, apabila tersedaknya atau anak tiba-tiba tertelan kemudian dia nggak bisa bernapas, itu berarti benda asingnya masih di atas pita suara. Jadi sebaiknya orang tua belajarlah bagaimana teknik Heimlich manuver itu tadi ya, tindakan itu. Kalau misalnya ternyata dia tersedaknya terbatuk-batuk sampai artinya masuk ke saluran nafas, segera ke rumah sakit ya. Tapi yang harus benar-benar dipahami adalah namanya anak-anak, dia itu keinginan tahunya amat sangat besar. Keinginan tahunya apakah dia dengan membau, menyicipi segala sesuatu. Jadi benda asing itu bisa aja dia masukkan ke telinga, dia masukkan ke hidung. Oh iya betul. Ya, jadi itu benar-benar perhatian untuk orang tua, jangan berikan mainan yang kecil-kecil ya untuk anak-anak. Anak-anak itu suka sekali masukkan segala sesuatu ke hidung. Sampai baterai jam pun dimasukkan ke hidung. Baterai jam yang bulat itu. Jam tangan yang bulat ya itu. Kalau itu jelas berbahaya sih dok. Ya karena dia menyebabkan korosif kan darah. Jadi luka di saluran pernafasan mukosa hidungnya. Itu jadi harus benar-benar ekstra hati-hati, jangan berikan main yang yang dicemplungin ke air terus bisa jadi oh iya besar. Benar, iya itu yang kayak jeli-jeli itu kan. Itu juga suka dia masukin ke hidung, biji kapas, jagung, kacang. Anak-anak pemirsa. Nah ini pesan dari dokter adalah jangan berikan anak-anak mainan yang kecil-kecil gitu. Benda yang kecil-kecil jauhkan semuanya. Dijauhkan. Alangkah lebih baiknya kita menghindari, mencegah daripada memberikannya fasilitas yang seperti itu ya. Mainan banyak kok, nggak usah dikasih yang seperti itu daripada nanti kenapa-kenapa ya dokter ya. Dokter. Tapi ada satu lagi yang hampir saya lupa. Apa itu dokter? Jangan lupa kalau gejalanya apa kalau yang di hidung. Seperti pilek tapi hanya satu sisi dan bau. Itu orang tua harus hati-hati. Kalau anaknya pilek satu sisi dan bau, itu pasti ada sesuatu di hidungnya. Bau itu gimana maksudnya dok? Bau busuk. Jadi kayak orang tua biasanya datang, anak saya sinusitis dok, nggak mungkin anak-anak di bawah 5 tahun sinusitis. Jadi kalau pilek satu sisi dan bau, sudah saya bawa ke dokter, sudah minum obat nggak sembuh-sembuh, di hidungnya pasti ada sesuatu. Nah dan itu harus langsung dibawa ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut berarti ya, untuk diambil. Kalau enggak dia minum obat kayak apapun dia nggak akan sembuh karena benda asing di dalam hidungnya nggak diambil. Nah ini mungkin jadi catatan lagi tambahan untuk orang tua nih, notesnya banyak sekali bahwa kalau misalkan ada kasus di mana anak memasukkan sesuatu ke hidungnya, bahkan ada pilek sebelah, terus bau ya dok ya, bau busuk ya, itu harus diwaspadai dan dibawa ke dokter rumah sakit puskesmas yang mana terdekat deh pokoknya. Oke dokter, karena ya jelas kalau misalkan itu dibiarkan dampaknya infeksi, anaknya nggak sembuh-sembuh, nanti malah infeksi. Tidak sembuh-sembuh. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir saya sebelum saya tutup dokter. Untuk sampai bisa memunculkan bau busuk seperti itu di hidung itu tadi, seminggu. Berarti kalau belum ada seminggu, mungkin pileknya itu dulu mungkin. Pileknya dulu, karena tidak semua anak-anak akan ngasih tahu ke orang tuanya kalau hidungnya sakit. Kadang malah nggak ada yang bilang. Nanti setelah seminggu ibunya, kok hidung anak saya bau ya, kok pilek ya. Diciumin aja pokoknya setiap hari. Kalau ada perubahan, ini kenapa gitu. Ya kan betul gitu ya dokter ya. Oke baik dokter, ada yang mau ditambahkan mungkin karena sudah di segmen terakhir, ada yang belum disampaikan mungkin untuk pemirsa di rumah atau sudah cukup? Iya saya sudah cukup ya, cuma itu benar-benar hati-hati memberikan makanan ke anak-anak ya. Ingat kalau ngasih buah jangan plus bijinya, ya ngasih rambutan, kelengkeng. Oh iya betul. Apalagi buah-buah kayak rambutan itu kan agak kenyal sedikit gitu ya, untuk anak-anak mungkin takutnya masih belum bisa makan, jadi harus hati-hati. Oke pemirsa, terima kasih banyak nih, yang pasti semoga note-note yang sudah diberikan oleh Dr. Hening bisa bermanfaat untuk
pemirsa yang ada di rumah, terutama yang punya anak di bawah 3 tahun dan orang dewasa, orang produktif yang suka makan sambil gibah. Ini jadi catatan buat saya sendiri pemirsa. Baik, dokter terima kasih banyak untuk informasinya. Sampai bertemu lagi di episode-episode berikutnya. Titip salam untuk teman-teman yang ada di DKT ya dokter ya. Dan terima kasih juga untuk pemirsa yang ada di rumah. Saya Agni Saraswati bersama tim kreatif dan juga seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, selamat pagi dan sampai jumpa.